Hai, gue Anglit. Maaf ya, telat upload. Gue mau cerita tentang kejadian yang baru di Jakarta. Ini baru terjadi tanggal 26 Mei, sekitar 6.30 WIB. Jadi ini kejadian ada di Jalan Protokol di Jakarta, di mana ada akun Instagram bernama Lucky BW. Dia ini bercerita tentang kejadian yang akhirnya menjadi trending di tanggal 28 Mei 2021. Awal ceritanya kita lihat foto yang ini ya. Si Lucky BW ini dengar ada suara mesin motor dari arah belakang pemakai jalan yang menggunakan sepeda. Lalu foto 2, motor tersebut membunyikan klakson panjang tanpa henti, seakan-akan dia meminta jalan gitu ya. Yang foto 3 ini, si Lucky membolehkan pengendara motor lewat dengan memberi kode tangan. Begini, pikir si Lucky BW, ya bisa jadi si pengendara motor itu sedang ada emergensi. Tapi ternyata foto 4, setelah diberi jalan dan motor melewati mereka, ia malah mengacungkan jari tengahnya. Ya maaf-maaf aja nih ya, gue juga pemakai jalan, terkadang suka gemes kalau ngeliatin ada kendaraan di depan gue itu sebelah lajur kanan, jalannya pelan. Ya sebagaimana yang kita tahu, lajur kanan itu kan buat mendahului. Ya kenapa masih santai-santai di sebelah kanan? Tapi ya kalau dalam kasus ini, kalau kita lihat lajur itu adalah lajur sepeda. Ya aneh juga ya, kenapa kok lajur sepeda di sebelah kanan? Apa nggak membahayakan juga di situ? Tapi kalau dilihat fotonya lagi, ini tampaknya yang memakai sepeda itu banyak banget, sampai hampir menutupi seluruh jalan. Kalau misalnya yang naik motor itu tidak klakson panjang, yakin deh mereka tetap akan jalan santai. Ya memang di satu sisi gue juga seneng ya, karena mereka mengurangi polusi. Tapi kan yang pakai jalan bukan cuma mereka ini. Gue juga dulu pernah mengalami kejadian yang agak-agak mirip ya, dimana waktu itu sedang ada kampanye, yang lo tahu sendiri kampanye itu kayak gimana. Sedangkan kondisi gue saat itu lagi emergensi, dimana gue harus menuju rumah sakit karena gue membawa ada orang sakit di dalam mobil. Gue coba untuk klakson agar mereka mau memberi gue jalan, tapi yang ada malah gue yang dimusuhi, dianggap gue sebagai pengganggu suasana, perusak kampanye. Ya ini kenapa gue nggak pernah suka namanya kampanye, karena ya kampanye itu menurut gue nggak efektif, terlalu memberi keresahan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Dari Jakarta kita mampir ke Yogyakarta. Jadi waktu itu sekitar tahun 90-an. Gue sekeluarga bareng ortu, pergilah kami jalan-jalan ke Yogyakarta, dan pas lagi bertepatan dengan makan siang, kami pun memilih untuk makan lesehan. Makan berenam itu jatuhnya kisaran 200 sampai 250 ribu. Dan ya buat bokap gue shock lah. Mahal banget, ini harganya lebih mahal daripada makan di Jakarta. Dimana waktu itu gue masih ingat banget makan di McD itu burger harganya 1.800. Jadi kita lihat ya videonya si mbak-mbak ini. Hai semuanya, sekarang aku lagi di Jalan Malioboro. Terus di pinggiran jalan ini banyak banget lesehan-lesehan yang menurut gue harganya itu di luar nalar. Yang kita kenal kan Yogyakarta itu harganya makanannya murah-murah gitu. Tapi ternyata nyatanya, terlepas ini dari tempat wisata, kota wisata, apa daerah wisata, daerah turis, menurut gue ada apa ya, gimana ya, harga-harganya itu ya oke lah untuk menunya. Misalnya lele 20 ribu belum sama nasi, ya udah oke sama nasi biasanya 45 ribu nggak sih, dan ya oke lah misalnya nasi paling mahal 7 ribu. Ternyata guys, biasanya kita makan pecel lele kan, pecel lele itu harusnya udah ada lalap, betul udah lalap, ternyata kita mau pesen lalap itu nambah 10 ribu lagi. Jadi menurut gue nggak tahu ini gue yang terjebak di satu tempat atau emang semuanya kayak gini, gue nggak tahu. Dan gue juga nggak mau nyebut lah, pokoknya di deretan ini. Kenapa kapitalis banget, halo gitu. Jadi buat kalian viewers gue orang Jogja, coba kasih tahu kenapa makan di daerah sini tuh harganya suka nggak sesuai. Karena gue udah nonton dia, ya gue juga mau ngejelasin. Harga 37.000 ya masih sesuai sih dibandingkan dengan gue. Gue ngelihatnya sih malah ya, sekarang ini sudah ada perbaikan. Ya harga segitu masih normal aja. Mbaknya nggak cerita nih rasanya gimana, ya kan? Bisa jadi rasanya enak. Ya kita juga tahu ya, ada juga kok tempat makan yang harganya itu kayak nggak masuk akal, mahal banget, tapi rasanya kan enak. Mbaknya nggak cerita kan, tapi ternyata setelah diselidiki, dia bukan makan di Malioboro, bukan makan di area Malioboro, tetapi di
pinggirannya Malioboro. Ya namanya juga pendatang gitu ya. Lah kita aja yang lahir dan besar di kota kita sendiri belum tentu tahu, belum tentu apal nama jalan yang ada di area kita. Dimana si Mbak ini kan bilang kalau dia lesehan ya, yang ternyata setelah ditelusuri itu tempatnya restoran. Jadi banyak juga yang beranggapan kalau lesehan ini kaki lima. Padahal sih nggak juga. Ya ada juga kok restoran-restoran itu juga menyediakan lesehan. Sebagaimana yang kita tahu juga yang namanya harga kaki lima dan juga restoran yang di gedung ini beda. Jadi kalau biasanya standarnya nih harga nasi putih di restoran itu kisaran 7.000 sampai 8.000. Ya dia bilang harga nasi 7.000 ya masih masuk akal. Minumannya gratis apa enggak? Terus bagaimana dengan porsinya? Porsinya besar apa dikit? Karena kan kasihan juga kalau pedagangnya ini sampai kena sanksi. Tapi ya ngapain juga sih jalan-jalan kalau nggak nyiapin dana lebih, karena ya jaga-jaga kalau ketemu harga kaget. Dari Yogyakarta kita mampir ke Tangerang. Kita lihat dulu ya videonya. Iya Pak. Beginian kertas kosong. Nah, tadi kan saya bilang ya Pak. Tadi kan saya bilang, Bapak kalau misalkan ragu, Bapak mendingan mesti dibayar atau tanya antar siapa dulu. Nggak bisa begitu. Cuman kalau saya udah pernah ketipu. Iya. Nah, kalau sudah saya buka. Oh nggak bisa. Jadi kalau misalkan Bapak sekarang minta uangnya lagi Pak. Nggak bisa. Itu nggak balikin duit saya. Situ bahaya. Bahaya gimana Pak? Bahaya gimana? Udah anda penipuan, saya lapor itu. Saya nggak mau tahu ini kosong. Kalau Bapak mau laporin saya, kalau Bapak mau laporin saya silahkan. Bukan masalah laporin, balikin udah. Balikin udah. Iya. Ngeri amat sih bapak ini sampai ngeluarin pedang apa samurai itu ya. Ya gini ya, kasihan kan itu namanya kurir. Dia masih mau lo kerja sampai malam cuma buat nganterin barang. Gue itu ya sampai kenal juga dengan bapak-bapak kurir yang sering datang antar kirim barang. Dia pernah sih sampai datang malam-malam hujan deras. Alasan dia kenapa dia datang supaya dia bisa cepet pulang. Kan kasihan kan kerjaan kurir ini. Ya kalau merasa ditipu nih dapat barang yang gak sesuai ya jangan protes ke kurirnya, dia cuma disuruh. Tapi perkembangan terakhir yang gue tahu itu bapak akhirnya ditahan karena dia mengancam memakai senjata dan kurirnya menolak mediasi. Ngerti sih kondisi secepat nama kurirnya ini untuk melindungi karyawan agar kejadian semacam ini tidak terjadi lagi. Kalau gue pribadi ya, gue merasa sistem COD ini agak kurang efektif. Ya karena dengan kondisi ya seperti ini nih, baru-baru ini yang semakin heboh, banyak orang yang marahin kurir, kasihan. Aku harap kamu suka dengan videoku ini dan nantikan video-videoku berikutnya akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, tapi ya kalau kamu nggak suka dengan kata-kataku di sini, kamu bisa komentar di bawah. Stay safe.